Natania untuk menuju ke depan, Mbak Sari Kartika untuk menuju ke depan, Mas Nur Hadi silakan ke depan. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir di acara Press Print Party, acara Talk Story of the Kids Book Era. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, sebenarnya acara ini, diskusi ini bertujuan untuk berbagi cerita dan pengalaman dari setiap daerah serta meningkatkan kesadaran orang tua, lingkungan pendidikan di sekolah, dan para kreator betapa pentingnya kehadiran buku cerita anak ini. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kita dari Ruru Kids, saya dengan Daniela Kunil, dengan siapa Pak? Bondi. Dengan Bondi, lalu di sini kami akan ngobrol bareng sebagai moderator, dan di sini ada narasumber kita Mbak Natania Tifara Syarif, founder Guru Bumi. Ya benar, Ya. panggilnya Tania juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Tania selamat datang. Mbak Sari Kartika dari Yayasan Pensil Peduli, lalu Mas Nur Hadi penulis buku anak. Nanti kita bisa kenalan satu persatu lebih jauh lagi. Lalu Mbak Tania akan ada ini ya, presentasi ya. Iya. Kalau Mbak Sari enggak, Mas Nur enggak? Oke. Kalau saya itu ada pengenalan tapi ada ngomongin era teknologi, mungkin Boleh. gimana teknisnya. Oh, bisa di terus Jadi nanti baru pengenalan dulu baru. Oke. Iya. Oke, mungkin bisa langsung Oke. kenalan satu persatu dulu ya. Ya, Kita perkenalkan diri kita Ya, dulu ya. Ya, kenalkan Ruru Kids, Iya, silakan Bondi. Kita dari Ruru Kids. Ruru Kids itu adalah kolektif di Jakarta yang memfasilitasi atau sebagai platform bertemunya seniman dengan anak-anak. Bagaimana kita bisa berkarya bersama anak, kita sebagai seniman berkarya bersama anak, atau juga kita berkarya untuk anak gitu. Jadi dengan program-program kita sebisa mungkin bisa mengajak anak-anak untuk berani berekspresi dan berkarya, berkesenian lah gitu. Ya. Ya, dan sebenarnya tidak hanya anak-anak, tapi kita juga lintas generasi. Jadi antara kita juga mengajak orang tua, kita mengajak guru, serta lingkungan yang ada di sekitar sih gitu. Jadi gimana caranya biar anak-anak bisa memiliki pengalaman kreatif bersama dengan seniman gitu. Kayak gitu sih. Oke, selanjutnya Mbak Tania bisa cerita mengenalkan diri dulu. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Tania dari Guru Bumi. Kami datang dari Yogyakarta. Guru Bumi itu seperti Guru Bumi itu apa? Guru Bumi juga adalah sebagai pengembangan media edukasi yang fokus dengan nilai-nilai bumi Indonesia. Memperkenalkan kelokalan di Indonesia, baik dalam bentuk buku, dalam bentuk permainan edukatif, dan juga ada kegiatan aktivitas literasi. Itulah Guru Bumi. Oh ya, Guru Bumi udah berdiri dari tahun 2016, tapi 2016 itu masih baru ide, baru coba-coba bikin produk. Baru tahun 2018 karena saya aslinya orang Jakarta, KTP-nya Jakarta, terus pindah ke Jogja karena nikah. Akhirnya kita pindah Guru Bumi di Yogyakarta tahun 2018. Ya udah, Guru Bumi baru jalan operasional itu 2018 Sampai gitu. sekarang. Sampai sekarang. Oke, makasih. Mbak Sari, ceritakan tentang Mbak Sari. Udah on kayak. Selamat sore, saya Sari Kartika dari Yayasan Pensil Peduli. Pensil itu adalah kependekan dari pendidikan untuk daerah terpencil.
yang peduli begitu ya. Kebetulan adalah daerah wilayah kami, untuk kami yang garap adalah Papua. Khususnya kami gunakan Biak menjadi model untuk kami mengembangkan pendidikan. Jadi nanti boleh tanya-tanya ya, tema apa sih kesenjangan anak-anak yang daerah tertinggal ini untuk tema buku begitu. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Mbak Sari. Mas Nur Hadi. Oh, enggak ada dia. Langsung aja ngomong. Silakan Mas. Ya, selamat sore teman-teman. Nama saya Nur Hadi. Saya penulis buku anak gitu kan. Tapi selain penulis buku anak, saya juga editor buku anak di penerbit Nura Kids, gitu. Grupnya Mizan. Itu aja ya. Oke, makasih Mas. Iya. Baik, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrolnya nih Pak. Bukan nanti kita akan ngobrol-ngobrol, lalu akan ada sesi tanya jawab. Tapi setelah itu, jadi kita ngobrol dulu. Bisa nyala? Ya, kalau kita tuh pengen tahu sebenarnya sejarah ini kan kita lagi ngomongin tentang buku anak. Waktu teman-teman di sini nih masih kecil, itu pengalamannya gimana sih dengan buku anak sebenarnya itu? Mungkin bisa Tarik dimulai. mundur ke belakang ya? Tarik mundur ke belakang. Bisa dimulai dari, silakan. Om Bim. Mas, Saya aja ya, yang paling- boleh, Mas. Nggak, pengalaman baca waktu masih kecil sih standar saya sih sebenarnya 5 sekawan gitu kan. Majalah Bobo gitu. Tapi ketika saya udah dewasa justru referensi bacaan anak saya malah makin berlimpah gitu. Jadi emang dari kecil sedikit mungkin kan tahunya cuma Enid Blyton doang. Tapi ketika saya kerja di buku anak jadi tahu oh ternyata buku anak tuh semeriah ini kayak gitu sih. Tapi ya itu pengalaman pertama saya buku petualangan. Ya, tapi itu kan referensinya dari luar. Ada nggak dari yang entah komik Indonesia atau cerita Indonesia apa yang terkenang gitu, Mas? Petro Gareng sih udah legend itu mah kalau apa sih permasalahannya kan apa ya namanya cara kita mendapatkannya itu mudah itu ya waktu saya masih kecil akses ya Aksesnya gimana waktu itu Mas? gampang banget jadi Langsung beli sekarang gitu? kayaknya nggak ada ya waktu zaman dulu nih di gang saya orang Depok gitu kan kota yang paling aneh gitu kan kata orang jadi setiap mau Ramadan itu keluarga-keluarga yang punya banyak buku disewain di luar Semacam perpustakaan gitu semacam kan? perpustakaan dan kita nyewa itu waktu masih kecil tuh sekarang sudah nggak ada dulu ada berapa kayak deh gitu. tahun berapa? kurang lebihnya. Gak apa-apa nih. Aku lahir tahun 82 Tapi saat itu waktu itu mungkin tahun 90 awal atau enggak 80-an akhir kayak gitu deh. Dan itu aku terpapar sama buku anak tuh dari situ dari Petruk Gareng, terus ya Empat Sekawan tapi kebanyakan buku luar sih saat itu sih kayak gitu deh. Oke, Mas. Mbak Sari. Ya, kebetulan adalah keluarga kami itu bukan keluarga kaya, tapi dianugerahkan toko Gramedia tuh dekat rumah. Jadi setiap kali kami memang nggak pernah bisa punya uang untuk beli buku, tapi Gramedia itu adalah jadi setiap kali pulang sekolah kami akan stop di Gramedia, kami akan pilih buku mana yang kami mau baca, lalu kami selesaikan sampai misalkan 10 halaman. Oke. Besok nih ya kita lanjutkan lagi. Jadi besok pulang sekolah itu mau motivasi juga sih untuk pulang sekolah. Ada tuh seperti itu gitu loh. Lalu perpustakaan sekolah juga kelihatannya tidak sebesar yang sekarang begitu. Tapi kami bisa di saya gitu ya, saya bisa menghabiskan banyak buku. Sehingga saya tahu tuh kalau yang di Indonesia sastra lama itu adalah agak menyebalkan bacanya karena dia kalau nggak suka dengan tokoh itu caranya adalah logikanya akan membunuh si tokohnya dengan cara yang nggak masuk akal pun dia akan ngebunuh begitu loh. Jadi memang buku-buku asing kita ngelihat adalah terjemahannya dulu sampai imajinasinya kita tuh bisa mengembara buku Tintin, dongeng-dongeng itu, iya Bobo begitu ada ya. Sekarang justru Bobo tuh kita ngelihat adalah enggak terlalu banyak lagi di pasaran begitu loh. Dulu zamannya kami tuh mewah seperti itu gitu loh. Ya sekarang enggak ada gitu yang seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin daerah lebih kesian lagi. Silakan Mbak.
Kalau tadinya? saya boleh tampil slide pertama kok ini. Oh, oke. Slide pertama, Bang. Iya, Slide pertama. Slide pertama, Mbak. Yes, kedua. Slide kedua. Nah, kalau pengalaman masa kecil, oh ya saya belum mau memperkenalkan lebih dalam lagi dari mana sampai bisa membuat Guru Bumi. Saya memiliki keterbatasan pendengaran sejak usia sudah dari 2 tahun. Kami semua sekeluarga ke Amerika karena menemani bapak saya menyelesaikan doktor di sana, mendapat beasiswa di sana. Terus waktu usia 2 tahun saya kehilangan pendengaran karena penyakit meningitis. Kemudian setelah, karena kebetulan kami tinggal di Amerika, itu di usia setelah saya sembuh dari demam sempat koma 1 minggu. Terus setelah bangun dari koma itu saya itu kehilangan, anggap aja kehilangan bahasa komunikasinya karena tidak bisa mendengar. Nah biasanya kalau tuli itu identitas dengan bahasa isyarat, dengan juga dibantu dengan media visual. Visual ya. Nah kemudian orang tua saya itu gigih mencari cara gimana caranya saya itu bisa mandiri untuk kedepannya. Ya, Tapi oke. dengan belajar apa? Tidak cuma dengan bahasa isyaratnya. Bahasa isyarat itu lebih ke bahasa komunikasi. Kalau saya itu karena kebetulan di sana saya dapat bantuan pemerintah di sana operasi cochlear implant di usia 4 tahun. Oke. Dapat bisa mendengar tapi hanya di kanan saja, hanya pendengarannya sekitar 70%, tapi ini di kanan, makanya saya di sini bisa dengar di kanan. Jadi kalau ada orang ngomong saya harus melihat gitu karena pejanya. Kemudian ibu saya itu kreatif banget membuat media visual. Sore kita pulang ke Indonesia karena harus belajar bahasa ibu karena buat tuli itu belajar bahasa Indonesia susah banget. Bahasa Indonesia ini berimbuhannya macam-macam gitu katanya. Waduh, belajarnya gimana nih belajarnya. Nah kebetulan kita mencari buku anak yang sesuai dengan kebutuhan saya. Bahasa Indonesia sederhana, itu susah dicari waktu tahun itu. Susah dicari. Nah ini ibu saya itu punya ide, pinjam buku di perpustakaan Erasmus Huis, di fotokopi cuma buat ganti bahasa Indonesia karena susah mencari buku yang berkualitas yang bahasa Indonesia. Nah, ini ibu saya bikin kata-kata, kalimat bahasa Indonesia, kemudian bikin kartu flash, bikin media visual, itu yang menjadi inspirasi buat saya dewasa sekarang ini. Wah, ternyata media visual ini baik dalam bentuk buku, permainan, apapun bentuk itu membantu masa depan kami. Nggak cuma saya tapi teman-teman yang lain yang tidak, yang bukan difabel itu juga sangat terbantu dalam pembelajaran. Makanya merasa wah media ini itu sangat membantu dalam kehidupan kami. Seperti itu ceritanya. Ya. Itu. Kalau Bondan sendiri gimana waktu kecilnya? Biasanya kalau saya biasanya dulu main ke tetangga. Tetangga pagi-pagi tuh udah jadi bukan saya yang langganan, tetangga saya yang langganan. Temen, jadi ada buku kayak Bobo, Ananda. Dulu kan banyak banget majalah-majalah anak-anak tuh. Itu baca aja gitu dari bahkan tetangga saya belum bangun juga saya udah nangkring aja tuh di depan rumah. Nungguin udah. Ya itu sih banyak pengalaman sih dari situ sih. Dari ya sama juga bikin perpustakaan juga. Sama beli Senen. Senen tuh biasanya ada buku-buku bekas-bekas juga gitu. Jadi waktu SD tahun berapaan? Kira-kira 80-an ya? Enggak maksudnya sekitar maksudnya kan itu penting sejarahnya. Gitu. Ini kan sejarahnya. Iya ada. Sekitar 80-an. Sekarang masih ada. Masih banyak ya. Oh gitu. Menyenangkan banget sih sampai karena kan ketertarikan juga pada ke visual gitu kan, jadi ya beli kebanyakan sih dari komik atau buku cerita, cergam ya dulu bilangnya cergam. Cergam, iya benar. Iya sih, aku juga sama sih kayak dulu tuh banyak banget
Gareng Petruk yang dibeliin tuh domestik belinya. Jadi Petruk Gareng, terus si Buta dari Gua Hantu, terus baca di Pos Kota yang siapa tuh? Doyok gitu. Gitu. Masa menyenangkan banget. Soalnya kalau saya pribadi nggak suka baca, tapi lebih seneng ke gambar. Ya, jadi agak sulit menerima lebih malas kayak malas maunya yang gambar-gambar, jadi kayak gitu. Jadi komik-komik dulu kan yang kecil-kecil segini nih, ya itu. Jadi kan begitu ya masa kecil kita gitu. Nah terus sebenarnya balik lagi nih, sebenarnya pingin tahu kan ini tadi udah cerita tentang masa kecilnya, pengalaman masa kecil sampai sekarang ketika ingin membuat atau ingin menjadi founder dari founder Guru Bumi, Yayasan Pensil Peduli, sama Mas Nur Hadi sendiri berkarya penulis itu sebenarnya apa yang menjadi titik gue harus bikin ini nih gitu, begitu. Dimulai dari silahkan. Kalau dari Pensil Peduli sih karena temanya ini, saya pernah 14 tahun saya ngurus Papua ya, jadi guru anak-anak Papua, dan nemukan satu hal adalah bahwa tema mereka adalah tema kosakata. Jadi anak Asmat itu kosakatanya hanya 550 kata. Jadi jangan harap bahwa mereka bisa baca buku biologi, buku geografi gitu loh. Jadi itu tema Asmat. Lalu di Papua, di distrik lainnya, di kabupaten lainnya juga sama. Jadi waktu itu saya pernah ngajar anak Papua, lalu mereka tanya gini, menyeberang itu apa Ibu Guru? Menyeberang? Kan saya ngerasa adalah itu satu common, itu satu kosakata yang biasa gitu ya. Kok lu tanya gitu ya, saya rasanya tanduk-tanduk saya mau berdiri gitu loh. Menyeberang aja lu gak tahu. Gambar. Jadi kalau ngajar anak Papua tuh harus bisa gambar. Kita ngabar nih dari sini nih pindah ke sini nih. Itu menyeberang Ibu, menyeberang ya Nak, oke. Sampai saya masuk ke Wamena, saya tahu memang kosakata menyeberang itu nggak pernah bisa ada. Karena mereka nggak punya kendaraan. Nggak ada tuh jalan raya yang penuh, nggak ada. Guling-gulingan juga tidur di situ nggak apa-apa. Jadi memang nggak perlu menyeberang. Jadi kadang-kadang kita udah menghakimi bahwa kita nggak tahu konteks daerahnya. Sampai kita masuk ke daerahnya baru kita tahu mereka itu kenapa punya 550 kata. Memang nggak ada, situasinya itu nggak ada. Jadi lalu mereka ngelihat tanaman, semuanya ini adalah tanaman. Nggak ada tuh namanya ini apa Sama gitu semua jadi ya. Semua sama. Binatang juga gitu. Papua itu ternyata adalah, saya baru tahu tuh kekayaannya dia adalah burung, ikan. Jadi monyet nggak ada ya, gitu loh. Jadi kambing itu nggak ada. Jadi itu sulit sekali. Jadi waktu kita mengajarkan Alkitab itu ya tentang anak domba Allah. Waduh, domba. Mereka nggak tahu domba. Nggak kebayang gitu mereka ya. Iya, itu lembaga Alkitab itu sampai menerjemahkan adalah karena mereka taunya babi. Kamu adalah anak babi Allah. Karena buat mereka adalah yang berharga tuh babi. Begitu yang seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya. Ya. Nah, ini adalah konteks yang daerah tertinggal. Sampai sekarang. Kalau kita yang tadi saya katakan ekonomi saya nggak kaya waktu kecil, tapi kita punya kita punya toko buku Gramedia. Di sana nggak ada. Berapa banyak sekolah yang punya buku, nggak ada. Lalu sekarang nih pemerintah pakai gaya gitu ya, nyebarin ngedrop buku begitu yang seperti itu. Tapi nggak pernah dikasih tahu cara pakainya gimana. Jadi buku itu teronggok aja. Lalu guru-guru itu nggak pernah ngajarin yang tanya siapa, apa, bagaimana, kenapa. Ajarkan mereka berpikir kritis. Itu barang mewah di Papua. Gitu loh. Jadi yang saya ngerasa gini, nggak semua orang jadi dokter. Ya, kita harus setuju, nggak semua orang harus jadi dokter. Tapi bagaimana orang bisa jadi seseorang kalau dia nggak bisa baca? Ya, benar. Itu yang menggugah saya. Kita harus selesaikan.
gitu loh. Jadi kalau tema Papua, kalau teman-teman masuk kompleks, semuanya sistemnya rusak begitu loh. Kadang-kadang saya juga diem gitu ya, saya tanya, Tuhan there is hope begitu loh, ada harapan nggak ya begitu yang seperti itu. Untuk Papua ini butuh berapa puluh tahun gitu yang seperti itu. Tapi yang saya pikir satu hal yang waktu saya ngeliat ke atas gitu yang seperti itu, kayaknya saya ngerasa kayak buang garam ya di lautan. Tapi waktu kita nemukan anak yang dari nggak bisa baca, kita ajar lalu bisa baca, saya pikir udahlah, kita udah memberikan kunci untuk mereka untuk jadi somebody. Ya sudah, mereka, ya itu kebanggaan kami, begitu loh. Ya, itu. Wah, keren banget Mbak Sari. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sari. Luar biasa banget. Cool. Gimana? Ada mau Enggak. tanggapin? Oh ya, Mas. Silakan Mas Oh, Nur, iya. kalau Mas Nur gimana? Kenapa saya pengen jadi penulis buku anak gitu kan Ya. ya. Jadi saya sebelumnya kan editor buku anak, jadi tahu deh perkembangan buku anak di Indonesia kayak gimana, buku-buku anak terbitan Indonesia tuh seperti apa, dan saya ngelihat tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Ada kurang yang kekurangannya itu kayaknya saya bisa nih buat ngisi gitu. Salah satunya adalah buku humor gitu kan. Oh, Buku oke. anak di Indonesia ini untuk humor itu masih sedikit banget, ada Ya. tapi sedikit gitu Iya. kan. Sementara menurut penelitian kalau anak-anak disebar di toko buku, mereka akan milih buku yang mana gitu kan, ada pertanyaan. Dan kebanyakan anak-anak memilih buku yang bisa membuat mereka ketawa kayak gitu kan. Iya. Nah dari situlah akhirnya saya mikir aku buat gitu kan. Apa sih yang bisa bikin anak-anak ketawa nih? Aku nyari-nyari kentut gitu. Jadi awalnya kan kayak gitu kan. Siapa sih yang gak suka kentut gitu kan. Itu tabu juga sebenarnya di buku anak di saat itu ya, perkembangan buku anak tuh kayak masih yang ya lo harus jadi anak yang pinter, yang soleh, yang ini. Jadi untuk yang belok-belok dikit kayak belum ada nih ya, gue isi gitu kan. Ya udah aku riset, yang aku tahu anak-anak tuh sukanya toilet jokes gitu kayak kentut, pantat dan semacamnya, itu hal-hal yang bisa bikin giggle itu apa sih, ketawa-tawa gitu deh gitu kan. Ketawa geli gitu deh. Iya, ketawa geli. Nah ya udah akhirnya berangkat dari situ, aku bikinlah tulisan siapa yang kentut kayak gitu. Tokoh-tokohnya aku pilih hewan-hewannya yang disukai sama anak-anak apa nih. Aku sampai googling kan hewan-hewan yang paling difavoritin sama anak-anak apa. Muncul, lah itulah aku jadiin tokoh. Terus setelah itu ya aku nulis cerita gitu kan. Nah tapi sebenarnya aku kalau males gitu kan nulis cerita, saya bikin cerita kentut aja dari awal sampai akhir cuman prot udah bisa bikin ketawa. Cuman aku kan nggak mau, aku pengen menyasar bahwa ini tetap cerita gitu kan. Karena walaupun bukunya lucu, tapi kalau nggak ada ceritanya nggak bakal keingetan gitu deh. Jadi tetap buku anak, buku dewasa, buku apapun, film kartun, apapun deh. Cerita adalah raja. Ya udah itu saya craftingnya di cerita aja di situ. Dan alhamdulillah Ya. anak-anak suka gitu. Sampai sekarang dicetak ulang terus kayak gitu sih. Oh ya. Jadi emang kita tuh butuh buku lucu yang bisa Benar. bikin anak-anak ketawa. Kayak Benar. Udah berapa buku sih Mas yang Mas bikin? yang aku tulis. Iya, sejauh ini ya. Banyak ya. Tak terhitung ya. Enggak. Puluhan aja kan. Ya siapa yang kentut, Fable Mini itu Fable Mini juga yang Tapi, lucu-lucu. semuanya untuk anak atau Untuk ada- anak semua. Untuk anak semua ya. Yang terbaru ya. Sebelumnya saya backgroundnya sastra. Cerpen-cerpen Makanya, koran gitu berarti kan. sebelumnya tadi kan bilangnya Editor buku anak. gitu. Jadi mulai kapan ya pas untuk nulis anaknya tuh? 2015. Oh iya. 2015. Saya editor buku anak dari tahun 2012 kayak gitu deh. Oke. Jus puisi gitu. Jadi emang Apa? jus puisi. Jus. Jadi aku kan mikir kayaknya puisi untuk anak dikit gitu Iya, kan. iya. Aku pengen ngisi soalnya puisi-puisi di Indonesia tuh kalau misalnya anak kecil ngomongin disuruh atau enggak disuruh baca puisi langsung kok puisi tua banget sih gitu kan. Gue pengen ada kan puisi kan dari keresahan kita, ekspresi kita, apa yang kita ingin sampaikan kepada dunia kan. Kok ini kok kurang anak-anak gitu ya. Apa jangan-jangan nggak ada? Terus aku tanya ke guru bahasa Indonesia, lo kalau di kelas lo kalau puisi siapa yang dipakai? Dia guru SD gitu kan. Puisi angkatan Pujangga Baru, bukannya berarti jelek ya, cuman itu anak-anak relate gak ya gitu. Ya udah dah, aku bikinlah jus puisi kayak gitu yang tentang kehidupan yang anak-anak banget kayak gitu sih. Waktu usia anak itu pernah juga nulis juga? Enggak pernah malah justru ya. Mulai nulis tadi maksudnya nulis iseng-iseng pas usia Aku tuh random, aku tuh itu
Aku koki Iya, gitu kan, iya. aku koki pemasak gitu kan di hotel mulia gitu kan. Terus bertemu karya Seno Gumira Aji Dharma. Semenjak itu langsung gue pengen jadi penulis kayak gitu. Oh, oke. Langsung. Tepuk tangan Keren, buat keren, Mas keren. Nur Hadi. Tepuk tangan. Oke, Mbak Tania silahkan. Kenapa sampai membuat Guru Buminya? Sebenarnya ceritanya panjang tapi saya berusaha lebih singkat lagi adalah selain menjadi pengembangan membuat buku fisik, tapi saya lebih memperhatikan isu kontennya, kontekstual lebih tepatnya, karena kebetulan saya itu suka jelajah alam, terus mencari tahu tentang jelajah alam itu kayak habitat binatang di sekitar di Indonesia, serangga lah, tentang burung lah, tapi saya mencari buku-buku yang ngomongin tentang burung-burung di Indonesia. Serangga di Indonesia, aku cari kok nggak ada yang menarik buat anak-anak. Memang banyak yang bahas yang sangat general, tapi sulit menemukan media visual buku yang ngomongin spesifik tuh seperti di Indonesia itu ada yang tahu nggak? Di Indonesia itu punya jenis burung itu sebenarnya di Indonesia sekitar 1.700, ada yang tahu nggak? Kayak gitu. Bisa sebut 10 Banyak burung banget di ya. Indonesia, Ya, bisa ya. sebut 10. Itu karena tidak ada literasi tentang pengenalan bumi Indonesia sendiri, baik tentang budaya, baik dari alam, baik semua yang, karena anak-anak Indonesia juga baru tahu apa yang ada di sekitar, lingkungannya apa, hewan yang mereka kenal itu, bahkan nggak cuma hewan, tapi Ya. tanamannya juga. Benar ya. Kita kan tiap hari selalu lewat, padahal ini tanaman ini diolah untuk pangan lokal, bisa diolah dalam bentuk herbal. Ini ada yang sadar nggak, Indonesia itu punya sangat kekayaan alam yang sangat mewah, yang tapi kita tidak tahu ini apa. Ya, benar. Ya itu makanya itu yang menjadi tujuan Guru Bumi, mengembangkan media edukasi buku anak pengenalan bumi Indonesia. Tapi setelah itu apa? Habis berkaya, habis bikin buku terus apa? Karena kita tujuan ingin mendistribusikan value, ingin mencari value itu bagaimana? Karena kita sebagai pelaku bikin buku itu karena pasti ada nilai ingin kita sampaikan dalam buku. Gimana cara membuat buku ini menjadi hidup? Menjadi hidup adalah oke lah kita berkaya, oke lah kita distribusikan kemana-mana, toko kerjasama dengan reseller atau gimana. Tapi bagaimana dari value itu? Ini saya berpikir, oke, gimana kalau kita bikin kegiatan literasi lebih hidup lagi. Makanya ini saya baru aja tahun ini baru punya toko buku khusus anak. Karena saya sadar jumlah populasi anak Indonesia itu 85 juta jiwa, benar tidak? Sekitar 80 juta. Ya. Tapi jumlah banyak itu, akses literasi ini masih sedikit. Ya, ya. Infrastruktur literasi masih sedikit, keterbatasannya masih sedikit, sehingga di setiap kabupaten semua ada perpustakaan, ada toko buku khusus anak, ada tidak itu yang membuat anak sulit mencari alternatif lainnya. Akhirnya bulan April kemarin kami bikin toko buku khusus anak di Yogyakarta. Lalu April saya juga jualan kayaknya Mas Nurdi, karena fokusnya mau jualan buku kreator kayak Indonesia, pokoknya Indonesia dan bahasa Indonesia semuanya isinya kreator. Habis toko buka, kita bikin kegiatan kalau tiap Jumat, karena kita ingin mencari value-nya teman-teman juga di caranya lewat literasi, bikin kegiatan workshop, bahkan karena aku juga punya bikin toko, aku udah punya koleksi buku dari kecil, makanya aku sangat cinta buku, koleksi, jadi bikin perpustakaan publik untuk anak-anak. Tapi ada anak-anak, begitu buka, anak-anak tetangga, anak-anak dari kelurahan situ Sleman masuk ke perpustakaan, tapi begitu buka buku mereka nggak tahu cara membaca buku. Mungkin karena belum dibiasakan dalam kehidupan buku seperti itu, maka
jadi pengembangan iya, jadi toko iya, tapi dan juga bikin perpustakaan iya. Itulah tujuan Guru Bumi adalah menghidupkan ekosistem literasi bumi Indonesia. Cool. Wow, nice. Tepuk Makan tangan. buat Mbak Tania. Mbak, itu ada buku apa? Oh ya, ini Iya. buku baru bulan Iya. lalu. Sebenarnya kami lebih banyak bikin permainan edukasi. Tapi baru bulan kemarin kita bikin buku tentang ensiklopedia tentang pangan lokal. Ngomongin tentang tanaman pulau-pulau dari Papua, dari Kalimantan. Tapi di sini kita bisa mengenal tanaman aslinya di sana. Karena setiap bulan itu punya tanaman endemi, bukan cuma endemi, tanaman khasnya yang diolah dari Iya. pangan lokalnya, seperti itu. Ini juga ada dijual di situ, juga titip di situ. Menarik, juga, menarik. Silakan. Oke, Bisa didapatin di sana ya. Ya, saya titip di situ. Iya. Ya. Itu. Kalau Rurukit sendiri gimana nih? Ruru kita cerita dong, kan aku tahu Ruru kan Ruang Rupa tuh udah lama banget gitu kan, tentang Iya. sekumpulan seniman perupa gitu. Tuh tiba-tiba ada Ruru Kids. Ceritain dong. Aku tertarik banget bukunya kayaknya Mas Rudi tentang Iya. siapa yang kentuk lucu. Ini ekspresi waktu kita tahu di toko anak-anak ini lucu ini. Makanya itu bagus buku ini hidup ya. Ya, siapa yang kentut ya? Kalau di Rurukis kan kita punya beberapa Ya. program ya, kayak ada program asik, ada program main. Kalau asik tuh kayak after school interactive club. Kalau main itu semacam workshop yang tadi barusan juga kita ngelakuin. Kita bikin workshop cetak dengan menggunakan teknik tinggi apa itu sih, lupa saya. Dengan styrofoam gitu. Terus ada juga kita pernah program Wacika, dia yang berhubungan dengan literasi gitu ya, untuk Benar, anak. Karena ya. kan kita juga concern bahwa zaman sekarang nih anak-anak kayaknya nggak terlalu terpapar dengan literasi yang konvensional seperti kayak kita dulu kan. Mungkin digital iya, tapi kita juga beberapa ya, termasuk saya juga, pengalaman saya dengan anak saya juga untuk membaca itu juga agak kurang ya, jadi dia lebih lihat ke handphone atau ya sosial media misalnya. Akhirnya kita juga mencoba bikin program-program di Ruru Kids, misalnya Wacika itu adalah wayang cilik Jenaka. Jenaka. Ya, tapi Ya. itu base-nya dari cerita buku yang kemarin terakhir, bukan terakhir sih, kita pernah dengan siapa namanya ngarang Penulis Siti Siti Rukiah. Oh, Siti Rukiah ya. Siti Rukiah, ya. Jadi dia penulis zaman 60-an, Ya. perempuan. Selain dia membuat tulisan-tulisan lebih ke politik atau ke budaya, dia juga bikin tulisan cerita-cerita tentang anak-anak gitu. Akhirnya kita coba menggali dari tulisan-tulisan tentang cerita anak itu, kita bikin workshopnya, yaitu bikin wayang dari kerdus gitu dengan anak-anak juga. Selain kita bacain ke anak-anak itu ceritanya, terus kita juga mencoba ngajak juga mereka untuk berkreasi dengan membuat tokoh-tokohnya dengan bikin wayang-wayang dari kerdusnya itu. Setelah itu mencoba menampilkannya secara live performance gitu. Terus kita juga ada program yang Espodeng namanya, itu semacam podcast gitu, podcast dongeng namanya. Juga ngambil dari buku-buku juga ya, buku cerita. Teman-teman, mungkin Mas Nur pernah juga. Salah satunya juga bukunya dari Mas Nur Hadi. Ya. Mas Nur. Sama Zin. Outputnya bisa, waktu itu pernah juga kebetulan kita di Good School, kita kan ada di Good School, ada Ruru Radio, kita mensiarkannya melalui radio digital. Selain itu juga secara off air, kita bikin kayak apa ya, storytelling gitu ya. Ya, storytelling. Reading book gitu ya. Iya, ya kayak jadi kalau zaman dulu kan ada kaset yang isinya cerita-cerita anak kayak gitu. Nah, itu kita bikin
mencoba untuk bikin itu lagi melalui podcast itu. Es Podeng itu ya. Es Podeng singkatan apa, Pak? Saatnya podcast dong. Ya kayak gitu. Dan kita juga ada zin ya. Kita nerbitin zin. Kolaborasi siapa aja yang kita open, biasanya kita open kontributornya gitu. Bisa ilustrasi, bisa cerpen, bisa cergam juga. Jadi sebenarnya tadi Mas Nur Hadi tuh nanya, Bon. Tanya apa? Pertanyaannya adalah Ruru Kids tuh. Ya jadi Ruru Kids tuh singkatan dari Ruang Rupa for Kids gitu. Oh itunya. Itu ditanyain sebenarnya. Jadi kayak kita sebenarnya kayak sebagai seniman kayak punya tanggung jawab deh untuk nge-sharing ilmu-ilmu kita sama anak-anak dan lingkungan anak-anak itu sendiri. Nah tadi kan ngomongin literasi nih. Literasi itu sebenarnya gimana sih? Apakah hanya dari buku aja? Artinya pengertian si literasi itu tersebut gitu. Karena itu penting untuk diketahui orang-orang juga. Jangan-jangan literasi itu hanya buku, atau literasi bisa dari lirik lagu, atau literasi bisa kayak gimana sih gitu kalau menurut teman-teman di sini tuh gimana? Silakan waktunya. Enggak, masih banyak. Masih ada. Ya, kalau di Indonesia ada salah kaprah ya, tema literasi itu hanya tema adalah kalau dia bebas buta huruf. Tapi sebenarnya adalah lebih dari itu gitu loh. Jadi pemerintah waktu image-nya bebas buta huruf, ya dia ngerasa adalah oke, itu kalau kita ngelihat statistik baca ya, data baca begitu. Memang adalah Indonesia itu udah 98% udah bebas buta huruf. Tapi dia belum sampai, kenapa adalah di Indonesia sendiri ada di angka 66 dari 73 negara yang tema literasinya buruk gitu loh, karena tidak ada koneksi antara bebas buta huruf dengan tema kemampuan baca, itu adalah beda begitu loh. Nah, literasi harusnya adalah dia bisa membaca, bukan hanya cukup selesai dia bisa membaca, tapi dia bisa memahami dan dia bisa mengaplikasikan apa yang dia baca, pengetahuan itu. Jadi itu jangka panjang, jalannya panjang gitu loh. Jadi step-stepnya adalah bacanya itu adalah sampai ada 6 tingkat kan. Ada satu yang awal, ada lagi adalah yang pemahaman. Nah saya sendiri lagi berjuang untuk Papua. Ini kita harus stop di mana? Karena saya nggak mungkin adalah untuk cuma satu sekolah kita sampai set begitu loh. Sedangkan anak lain belum bisa baca. Itu satu ya. Lalu adalah di Indonesia itu literasi itu ada 6. Dikelompokkan ada 6, jadi ada tema literasi dari baca, literasi matematika, numerasi, ada literasi sains, ada kewarganegaraan, begitu, ada juga adalah literasi keuangan, gitu. Yang satu lagi adalah kalau nggak salah saya kebudayaan, gitu. Jadi ini jangka jalan panjang nih kalau di Indonesia. Kewarganegaraan kita butuh loh. Gitu loh, dengan sistem yang berantakannya negara ini kita butuh loh untuk mengedukasi begitu loh ya, seperti itu kan kelihatannya adalah nggak banyak orang yang mau bersentuhan, padahal itu harus diperjuangkan adalah untuk membuat a better place untuk generasi yang di bawah kita kan, begitu loh, itu kita harus fight itu soal itu. Lalu tadi ngomongin soal buku begitu ya, teman-teman, ini itu kekayaan di Jawa. Jadi kalau kekayaan yang itu buku, saya harus jujur ya, saya bawa banyak buku dari Jakarta masuk ke Papua, itu mereka tuh mesti kita bantu untuk menerjemahkan. Jadi adalah kalau untuk Indonesia Timur, itu saya bersyukur ada UNICEF. UNICEF itu masuk dengan bukunya dia bangun buku untuk khusus Papua. Jadi dengan kosakatanya konteksnya Papua, sehingga kita nggak membuat, mereka nggak bingung-bingung lagi, kayak misalkan jalan layang. Nggak ada. Wah kita susah banget tuh menerjemahkan itu kan, gurunya juga nggak ngerti kan, nggak pernah juga ke Jakarta kan, begitu loh. Tapi UNICEF tuh bisa bikin yang kontekstual. Kita tuh buku kita tuh jarang ada konseptual untuk anak daerah, kosakatanya, begitu loh. Jadi titip ya, misal nih saya bilang bukunya bagus.
anak-anak Papua itu sampai terbingung-bingung dengan buku yang pop up, insight Ya. gitu loh. Tapi mereka belum tertarik, tapi minimal adalah mereka itu yang pop up itu yang enggak berhenti jadi naik turun begitu yang seperti itu gitu loh ya. Tapi saya pikir oke lah, orang senang baca buku mulai dari itunya kali ya gitu loh. Terus ada yang bunyi gitu loh. Kucing gitu loh, aduh saya sampai stres banget dari itu kucing dipencet terus sampai bunyinya ngeong-ngeong gitu yang seperti itu, saya yang panik gitu loh ngedengarnya. Tapi buat mereka kesenangan gitu loh. Atau lagi apa, belum lagi yang 3D itu bagus banget gitu, yang seperti itu kan buat mereka tuh wah gitu, kok seperti ini ya. Nah itu adalah memang harus digunakan adalah untuk kami adalah kami gunakan untuk bercerita, mendongeng buat anak-anak gitu ya. Itu dari saya. Ya. Mbak Tania? Ya. Aku senang banget kalau literasi itu punya beragam, karena kita punya gerakannya, tujuannya literasi, tapi literasinya macam-macam beragam. Literasi bisa literasi tentang sains, literasi matematika, literasi keuangan juga ada, literasi banyak literasi karena kita sadar bahwa literasi itu tidak hanya sedekah buku aja, tapi lebih ke kita orang dewasa yang membuka jalan literasi untuk anak-anak. Seperti ibu ini aku senang banget nih gitu. Wah, itu kita butuh literasi akan berjalan kalau kita ya membuka jalan literasi. Membuka jalan itu macam-macam. Bisa mengadakan mendongeng, perpustakaan keliling, bahkan juga bisa dalam bentuk membuat ilustrasi yang sederhana, bahkan bisa membuat sesuatu yang kata-kata sederhana untuk kemampuan anak bahasa Indonesia. Saya setuju banget, bahasa Indonesia itu sangat susah banget, dan saya juga lihat banyak buku bahasa Indonesia itu masih banyak yang belum sesuai, lebih tepatnya kalimat. Kalau ini memang buku yang sangat ilmiah, bahasa Indonesia sudah, tapi masih sedikit buku bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Mulai dari pengenalan kosakata yang sederhana, karena anak-anak yang dalam yang aku lihat dalam lihat nyata itu adalah sudah bikin perpustakaan. Ada anak-anak datang melihat buku terus dilempar, habis lihat lagi buka pada bukunya bahasa Indonesia, tapi dia tidak mengerti, belum memahami itu, terus dimasukin lagi, dah begitu pergi gitu, memberantakin karena belum, kalau saya melihat karena orang dewasanya itu belum menerapkan budaya, membiasakan buku di dalam keseharian anak-anak. Itu juga ada faktornya juga, sehingga anak-anak tidak tahu cara membacanya, tidak tahu cara menggunakannya, atau karena dulu saya termasuk masih bersyukur karena keluarga saya itu keluarga mendongeng, bukan pendongeng, dari om aku, nenekku itu suka mendongeng tiap malam. Membiasakan buku ada di keseharian. Ada buku kata-katanya yang susah, tapi orang dewasa yang menerjemah bahasa lebih sederhana, dibantu. Oh, ini maksudnya ini, karena itu anak itu butuh peran kita itu menciptakan ekosistem literasi. Seperti itu, literasi sangat luas, tapi how to-nya orang dewasanya menyediakan untuk mereka. Itu kalau dari saya. Saya tambah lagi ya. Saya kebetulan dapat anugerah dari Tuhan itu adalah ngajar dengan berbagai kurikulum. Jadi bukan hanya kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, kurikulum IB. Saya ngelihat adalah kegagalan sekolah kita adalah tema membaca itu nggak jadiin budaya ya. Lalu yang saya lihat adalah kurikulum yang bisa menjadikan itu literasi jalan itu cuma IB loh. IB itu memaksa anak adalah memang untuk membaca buku. Lalu buku yang ditetapkan itu adalah The Living Book. Saya kemarin adalah bahas lagi dengan anak-anak kelas 10 tema Huckleberry Finn, Tom Sawyer, yang Mark Twain.
Bisa bayangin nggak, Mark Twain ini sebenarnya tidak lulusan pendidikan tinggi karena memang masalah ekonomi. Tapi dia bukan sarjana, tapi bagaimana dia bisa nulis cerita. Huckleberry itu adalah cerita tentang persahabatan beda ras, lalu bagaimana dia mengkritisi tema agama yang memang itu konteksnya benar-benar juga dengan Indonesia. Kita tuh mati-matian untuk tema agama tuh kelihatannya kita buta gitu loh, cuma menelan satu sisi begitu. Itu dibahasnya bagus banget. Menyenangkan gitu ya. Iya, gitu loh. Jadi anak-anak juga mesti diajarkan the living book gitu loh. Saya lihat juga adalah buku-buku yang penerbitan Indonesia tuh jarang ada yang mengangkat tema itu yang bisa membuat orang tuh mampu berpikir kritis. Lalu yang buku-buku yang di luar, minta maaf begitu ya, karena memang mereka udah sampai ke tema itu. Buku Shakespeare itu bisa diterjemahkan di dalam usia anak-anak karena mereka punya jenjang, dibikin jenjang. Sampai adalah yang novelnya yang berat. Di Indonesia tuh kita nggak pernah bisa baca katakanlah Siti Nurbaya di dalam cerita anak-anak. Iya. Kita nggak punya itu, begitu loh. Tapi memang Siti Nurbaya sih jelek ya, gitu seperti itu. Tapi kita nggak punya tema yang sederhana itu sampai yang the living book-nya yang kita punya adalah bukannya nggak ada ya, ada banyak yang burung-burung manyar itu masih menarik gitu ya ceritanya, walaupun dia udah kuno gitu ya. Itu masih ada yang tapi itu nggak diterbitkan kembali. Buku-buku Pram itu buat saya adalah untuk anak-anak SD terlalu sulit. Tapi dia punya kedalaman untuk kita bahas banyak hal, gitu. Itu kita nggak punya, gitu. Kita nggak ngomong soal daerah lah ya, daerah lebih banyak tertinggal. Gitu di kota Jakarta nggak punya, guru-guru juga kita nggak punya. Itu yang selalu saya katakan pada guru-guru, kamu jangan ngajar kalau kamu nggak pernah, kamu jangan minta anak baca kalau kamu nggak pernah contohkan kamu membaca. Jadi waktu saya jadi guru yang di kota, saya selalu bawa, saya bilang nih, saya bawa buku ke anak-anak adalah di kelas, saya baca ini. Oke, lalu mereka bilang cerita Bu, cerita. Oke, kamu jangan, kalau nggak ribut saya cerita. Tapi saya nggak pernah bikin ending ceritanya. Lagi klimaks-klimaksnya saya bilang oke, stop, kamu cari di perpustakaan. Ya, jadi Begitu. ada tadi seperti yang Mbak Tania bilang kan harus ada pendampingan. Strategi ini adalah salah satu strategi kan ya Mbak ya, untuk anak-anak tuh biar tertarik, lalu diceritain, terus digantung. Ayo baca sendiri, selesaikan sendiri gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu strategi ya dari guru atau dari penulisnya juga. Nggak tahu nih, kayak aduh sebenarnya banyak banget yang mau diomongin, banyak banget, tapi waktunya sudah masuk ke sesi tanya jawab sebenarnya. Mungkin kita kasih waktu tanya jawab dulu. Gimana ya, kita kasih tanya jawab dulu, sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau nggak usah tanya deh, misalnya mengumpulkan pendapat, silahkan bisa dibuka waktunya jika ada yang ya mungkin ada. Iya, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, jadi dari Suka menyimak ya. ya dari semua yang dibicarakan, peran orang tua penting untuk mendampingi, lalu peran ilustrator atau penulis juga penting, ya kan. Lalu upaya, nah sekarang nih upaya nih, ngomongin upaya karena di digital, di era digital ini itu kan semua rata-rata, hampir rata-rata semua menggunakan gadget, entah itu tab, entah itu handphone, di laptop apa segala. Jadi ini gimana nih kalau misalnya kita perhatiin, apakah kita masih survive nih buku-buku, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menyaingi, atau jangan-jangan bukan bersaing tapi gimana kalau menurut teman-teman? Udah eranya gitu ya, susah sih. Jadi apa ya namanya, aku nggak pakar soal kayak ginian gitu ya, apalagi kalau parenting kan banyak yang kayak punya nilai tersendiri untuk hal digital gitu kan, bahkan sampai nggak sama sekali. Tapi kalau saya ngelihat
mereka bisa hidup berdampingan gitu sebenarnya. Ya, ya. Pada satu saat dia main gadget, pada saat yang lain dia ngoprak-ngaprik buku, pada saat yang lain dia main tanah gitu kan. Mungkin kalau waktu kita kecil kita cuma bisa main tanah sama main baca buku doang, digital belum ada. Nah sekarang pengalaman mereka udah lebih melebihi kita, Luas ya, kayak gitu sudah lebih luas. luas lagi. Jadi aku nggak tahu apakah digital itu buruk apa enggak, cuman ya itu udah eranya dia gitu kan. Jadi ya seenggaknya yang aku lihat jangan berlebihan aja gitu ya. Mungkin ya. Jadi seenggaknya dia, aku lihat kok di anak-anak kompleks saya juga kalau ngeliat tanah tuh girang banget, anak-anak umur 4 tahun ya, kalau anak 13 tahun sih udah sokul, udah malas gerak gitu kan, udah mager. Ini yang masih 4 tahun, 5 tahun yang emang bener-bener motoriknya tuh emang butuh banget gerak gitu kan. Jadi itu kan yang ditakutin sama orang dewasa kan, anak kecil nanti takut main gadget mulu, enggak kasih tanah aja ntar ngorek-ngorek tanah gitu kan. Jadi kita sebagai orang tuanya aja yang kasih stimulan-stimulan tertentu gitu. Jadi ya ada saatnya mereka berganti-gantian sih kayak gitu. Kadang-kadang digital, kadang-kadang analog kayak gitu. Saya tetap percaya buku itu penting karena korelasinya nanti adalah kemampuan nulis. Anak yang baca buku fiksi memang kemampuan nulisnya tuh memang lebih riang, jatuhnya lebih riang kita bacanya. Kalau anak yang non fiksi itu jatuhnya adalah serius. Itu pengalaman saya puluhan tahun dalam ngajar, gitu loh. Jadi buku bisa digantikan nggak bisa. Tetap aja adalah buku itu tema yang mendalam. Untuk mempelajari sesuatu itu lebih mendalam. Digital itu kita kan tahan nonton digital, kalau kita lihat adalah untuk anak-anak 4 menit tuh cepet. 4 menit itu bisa apa sih? Gitu loh. Atau enggak kita baca yang nonton podcast. Podcast kan nggak bisa dibuat adalah sampai 2 jam, nggak pernah kan, akan membosankan itu. Tapi kan dia akan buat singkat gitu loh. Nah dengan singkat itu palingan kita, kalau kita punya kesadaran kita ngulik lagi, tapi kalau enggak, itu jadi akhirnya kemampuan informasi kita tuh enggak kaya ya, saya pikir buku enggak bisa digantikan. Nah di Indonesia ini kita rasanya berjuang nih, antara penerbit yang udah agak kolaps ya, toko buku juga saya lihat adalah udah makin dulu ada yang namanya Gunung Agung, BPK Mulia, kalau jarang di Kuitang gitu, sekarang berapa banyak? Toko buku Gramedia aja dia udah mengurangi jumlah toko bukunya begitu loh. Nah ini adalah memang kerjasama antara kebijakan pemerintah, sekolah, lingkungan, orang tua. Kalau kita nggak bisa ngubah pemerintah, harusnya sekolah bisa untuk bicara dengan orang tua, bekerja sama. Sekolah ya? Iya buat saya begitu loh, karena kita nggak bisa lagi untuk edukasi, tapi adalah bisa perannya itu dari sekolah. Setuju. Silakan tambahin. Ayo Mbak Tania. Kalau upaya kalau kita harus percaya buku fisik itu tidak bisa digantikan. Kita harus mempercaya itu. Buku fisik itu tidak hanya sedekah sebagai buku saja, sebagai objek tidak. Tapi kita bisa membuat buku ini sebagai subjek yang hidup. Caranya gimana buku ini kita harus membaca, karena kita harus percaya buku ini bisa membangun bonding, bisa membangun interaksi, bisa membangun sosial interaksi. Anak itu kan butuh bonding, bahkan bonding dengan orang tua, bahkan bonding dengan teman, bahkan bonding dengan pendidik. Dengan kadang kita harus membaca ini buku fisik itu menjembatani juga ada interaksi emosional yang menarik, ada ekspresif, dan juga menjembatani lebih terasa dalam buku fisik itu yang kita harus sebagai orang dewasa kita harus membaca ya. Kalau kita percaya, kita akan fokus menyediakan buku fisik terus menerus. Karena percaya itu. Karena memang kalau sosial media era teknologi, ya udah era jalan aja. Tapi kita jangan saat ada di kita harus saing-saing enggak, tapi kita harus mulai biasakan dulu, rutinitasi dulu, membacakan buku kalau enggak suka
di rutin konsisten. Nanti lama-lama anak kan suka karena masih anak-anak butuh belajar, butuh dibimbing. Benar. Dan juga nggak cuma dengan peran individu, baik guru, baik orang tua, baik pelaku kreatif, tapi kita bisa kerjasama dengan komunitas. Komunitas Indonesia itu banyak. Komunitas dongeng ada, komunitas Italajote juga ada. Benar. Kerjasama. Ya. Bagaimana membuat perpustakaan ini hidup? Yuk kita, yuk bantu mengisi kegiatan supaya anak-anak. Makanya kenapa aku lebih senang ada jadwal yang konsisten. Ya. Tiap Jumat kegiatan read aloud, pengisinya siapapun itu salah satu. Juga ada si ibu ini, ada gantian pendongeng ini. Karena kita tujuannya sama. Karena tujuan kita ini membiasakan anak menyukai buku. Itu juga salah satu upaya kami Guru Bumi. Ya, terima kasih. Nice. Ya, jadi selain itu juga ini ada kaitannya sama yang Mbak Sari bilang penerbit yang kolaps apa segala. Kalau sekarang aku tuh ngelihatnya lebih output lebih beragam ya. Maksudnya ketergantungan ke publisher besar juga udah mulai berkurang karena orang bisa produksi sendiri sekarang. Maksudnya lebih ada Mandiri, ya, jadi ada publisher yang independen gitu. Misalnya bahkan ada zin yang bisa difotokopi. Jadi output yang sederhana pun itu kita bisa ngedeliver fisik buku ini ke anak-anak, lalu seniman dan para pemerhati pendidikan teman-teman di sini juga bisa produksi atau nulis sendiri juga gitu. Jadi kayak aku ngerasanya memang bisa berdampingan ya. Kalau dulu kayak kita punya gagasan, punya ide nih masukin ke publisher mana ditolak gitu, kayak sedih banget. Aku gak diterbitin sama ini gitu, tapi kayak cuman kayak sekarang kan kita bisa, udah kita produksi sendiri deh dengan budget minim gitu. Iya. Gerakan kecil ya. PO ya, gerakan kecil benar. Tapi kalau buat buku anak emang perkembangannya sadis banget, bagus Mbak. Sekarang Aku ya? optimis sih. 5 tahun, 10 tahun ke belakang deh gitu kan, banyak banget penerbit-penerbit indie yang kualitas buku anak itu sadis-sadis gitu kan. Mungkin ini para foundernya itu punya kegelisahan bahwa buku anak di Indonesia ini kurang gitu kan. Terus paparan bukunya mungkin dari luar. Jadi ketika mereka dewasa, mereka membuat penerbitan yang kayak gini nih. Ini udah keren banget, asli ini keren banget gitu kan. Ada penerbit Guru Bumi, ada penerbit Humi, ada pokoknya di buku anak tuh insya Allah optimis banget ke depannya itu meriah, bukan hanya meriah tapi juga berkualitas banget gitu. Jadi jangan khawatir kita kekurangan buku anak karena baik penerbit besar sampai penerbit indie keren-keren banget kayak gitu sih kualitasnya. Optimis sih. Terima kasih. Gimana? Ada lagi yang mau di? Aku sih udah sih. Bener nih, nggak ada yang mau nanya. Kalau dari Guru Kids kan sesuai dengan metode kita kan ya, kayak kita pengen berkolaborasi dengan siapapun gitu kan. Ya kita bilangnya sih seniman, cuman seniman tuh bisa apa aja, bisa pelaku Orang kreatif lah ya, orang kreatif kan bukan seniman doang ya. Iya. Ya pokoknya bisa kolaborasi untuk berkarya bersama anak atau berkarya untuk anak gitu kan. Yang kalau dari Guru Kids mungkin bisa punya harapan bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita. Ya, jadi kan tujuannya juga diskusi ini untuk bisa membangun relasi koneksi lebih jauh lagi, entah itu diskusi. Soalnya diskusi itu sebenarnya kan penting, tapi jarang ya. Maksudnya orang kadang-kadang kalau dengar mungkin ada kata-kata lain selain diskusi kali ya. Sebenarnya kalau diskusi tuh kayak diskusi apa ya, diskusi gitu. Mungkin padahal ngobrol-ngobrol kayak gini penting banget sebenarnya. Dan aku rasa sih orang-orang pengen denger juga gitu informasi-informasi obrolan kayak gini. Dan gitu. lintas batas, biasanya kalau di penulis buku anak, komunitas buku anak aja. Iya, nah, kalau sekarang kan komunitas seniman gitu kan, ngomongin buku anak. Kayak keren sih kalau kayak gitu. Semoga Mudah-mudahan kedepannya makin sering. Lintas batas. Lintas batas. Oke, masih ada waktu 15 menit sebenarnya. Tapi sebelum ditutup kayaknya akan lebih oke kalau masing-masing dari teman-teman bisa
menyampaikan statement closing statement untuk pertemuan ini. Setelah itu mungkin kita bisa lihat slide-nya. Oh sudah satu. Oke. Perlu apa Oke. masih perlu atau Ya. ya kita juga penasaran juga. Atau nanti bisa setelah closing statement ya. Gimana? Sebagai closing aku kali ya. Oke. Sip. Ya. Oke, sekarang boleh bantu. Kelihatan. Tidak ada ini. Mungkin apa ya, next ini sudah ya ini sudah boleh next, maaf next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, statement adalah maaf ini kata-kata saya, tapi yang penting adalah kita melihat buku sebagai subjek hidup, subjek yang hidup. Aku percaya teman-teman punya peran yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda gimana cara membuat buku itu menjadi subjek yang hidup. Kedua, boleh next, maaf aku kasih. Dan juga bagaimana membuat buku menjadi hidup. Kita harus percaya berkooperasi. Buku ini saya kolaborasi bersama peneliti. Karena jarang di Jogja itu kota belajar banyak peneliti, orang-orang yang komunitas itu juga banyak, orang-orang yang banyak banget yang edukasi yang bisa disampaikan ke anak-anak. Salah satu juga menghidap bisa kerjasama peneliti supaya ada value di penelitian adalah mengangkat pangan lokal, kenapa, mengangkat hewan, kenapa, dan juga tentu kerjasama dengan ilustrator menghidupkan lebih bernyawa. Juga dan kedua menciptakan aktivitas bersama. Itu bersama komunitas, percaya dengan komunitas di Indonesia itu banyak banget gitu. Kemudian next, ini kegiatan yang ada di Perpustakaan Guru Bumi. Seru. Next. Dan bagaimana kita membawa buku ini menjadi bagian budaya. Seperti saya mendapat pengalaman, omaku itu rutin mendongeng, itu menjadi budaya. Budaya itu tidak harus dari keluarga, tapi peran kita juga bisa membangun budaya. Karena tidak semua anak punya keluarga yang bisa menanam budaya itu. Tapi kita juga bisa mengisi. Salah satunya bikin kegiatan mendongeng di perpustakaan. Ya rutinitasnya sama membiasakan buku ada di kehidupan kita. Next. Ini kita juga ada workshop guru bersama kolaborasi karena pasti ada orang yang belum tahu cara bagaimana mendongeng, bagaimana read aloud, bagaimana mengisi kegiatan untuk anak. Itu juga ada kegiatan workshop, kegiatan anak, juga ada kegiatan keluarga yang kemarin kita bikin hari ayah. Karena anak itu butuh bonding, buku itu sebagai bonding anak dan ayah dan anak kemarin hari ayah kemarin. Seru. Next. Ya, inilah yang kita fokus tujuan ada menghidupkan ekosistem. Ada penerbit, ada toko, ada perpustakaan, sehingga menjadi ekosistem literasi lebih hidup lagi. Next. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus percaya literasi fisik itu bisa membangun sosial, interaksi, dan semuanya nilai. Terakhir, next, sesuai dengan tagline Guru Bumi, jadi teman belajar seru dan bermakna. Siapa yang menjadi teman belajar seru bermakna adalah produk ini yang menemani. Dan inilah yang menemani kita belajar karena pengalaman saya ditemani media edukasi, menjadi teman belajar yang seru dan bermakna. Itu sesuai tagline Guru Bumi. Tepuk tangan. Ya, Mas Nur Hadi. Ya semoga kita nggak menganggap anak sebagai objek aja. Kalau tadi kan bagus ya, tadi jangan anggap buku sebagai objek. Nah, anak juga jangan dianggap sebagai objek, tapi dia itu manusia utuh gitu kan. Jadi kenapa saya berkata seperti itu? Karena ketika kita menganggap dia itu suatu objek dan
seakan-akan objek yang merendahkan gitu kan. Anak belum tahu apa-apa, ya pengalaman masih sedikit. Jadi ketika kita ingin berkarya, ya kita berkarya pada setengah-setengah gitu kan. Buat anak-anak ini, kalau gambar buat anak-anak ini. Jadi nggak maksimal. Jadi saya pengen kita para kreator nih, entah itu pendongeng, penulis, ilustrator, desainer gitu kan. Ketika itu ditujukan untuk anak-anak, ya kasih full gitu kan. Bener-bener maksimal. Kita sebagai kreator jangan ngentengin anak gitu. Jadi benar-benar 100% kita berkarya bahwa ini untuk manusia gitu dan itu untuk anak-anak. Kayak gitu. Iya menghormati dia. Jadi banyak juga sih soalnya kreator yang akhirnya setengah-setengah buat anak-anak ini. Jadi ya anak-anak yang gak bakal suka lah karya-karya yang setengah. Anak-anak suka yang karya-karya yang bagus kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Tepuk tangan. Mbak Sari. Ya, nggak semua orang harus jadi dokter. Tapi kalau dia nggak bisa baca, dia nggak bisa jadi apapun. Ya itu masalah daerah. Jadi titip pesan untuk para penerbit, ya, para penyintas buku ini, tolong dilirik untuk daerah. Karena kosakata mereka terbatas, lalu konteksnya yang mereka punya juga terbatas. Begitu. Jadi kalau ketemu anak daerah di Papua itu adalah cita-cita kamu apa? Tentara, bupati, guru, cuma itu yang dilihat. Padahal ada loh, kamu bisa jadi dancer sampai ke internasional loh. Kamu bisa jadi penyanyi loh, sampai ke internasional loh. Pernah nggak jadi pelukis? Karena memang nggak ada gurunya seperti itu, gitu loh. Jadi ini adalah situasi yang ada di Indonesia yang belum digarap. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Kak Bondi mungkin ada? Enggak dong, enggak usah. Aku ada tapi, aku ada. Kalau di Ruru Kids kan sebenarnya tagline-nya children are important, they are our future. Karena kepada siapa lagi nih kita mau masa depan negara atau bangsa lebih maju lagi kan. Jadi statementnya adalah tolong beri, maksudnya tolong peduli. Dengan peduli itu kita pasti akan membuat yang terbaik gitu untuk anak-anak masa depan, kayak gimana pun caranya gitu. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, paling tidak peduli gitu aja. Itu ya Pak. Ya silakan, ada lagi yang mau dijawab? Cukup. Oke, jadi terima kasih, acara ini kita tutup dengan rasa syukur karena sudah bisa berbagi dengan teman-teman semua dan narasumber di sini yang keren-keren banget sih. Semoga kita banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini. Lalu semoga akan ada pertemuan berikutnya. Demikian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya.